Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abraham Samad. Kita sudah tahu semua ya siapa ini Abraham Samad. Dulu sempat menjadi ketua KPK dan sebelumnya beliau ini adalah aktivis anti korupsi ACC di Makassar. Nah, kalau kita melihat situasi yang ada hari ini, sepertinya Abraham Samad ini sudah mulai ketakutan. Dan itu kelihatan dari caranya membangun narasi pada saat mereka lagi ngumpul-ngumpul dalam rangka mendeklarasikan perlawanan terhadap orang-orang yang mereka anggap melakukan kriminalisasi terhadap diri mereka, terutama terhadap 12 orang itu. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara soal Abraham Samad ini, kita dengar dulu bagaimana Abraham Samad memberikan semangat terhadap orang-orang yang berjuang di belakangnya, bahwa dia akan melawan habis-habisan sampai mati orang-orang yang mengkriminalisasi dirinya. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan, kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan, ya. Itu jangan sampai dilupakan. Nah ini, jadi yang dia maksudkan, jadi pembukanya Abraham Samad itu, ada rumor memang yang saya dengar, bahwa andai saja betul-betul terjadi pemaksulan kepada Gibran, maka dia menyiapkan diri untuk menjadi wapres salah satu sebagai alternatif selain daripada Anies Baswedan. Bayangkan ini, bagaimana rencana busuk mereka sebenarnya. Dikiranya mungkin proses pemaksulan wapres itu semudah membalikan telapak tangan. Padahal kita tahu bahwa apa kesalahan dan dosa Gibran Raka Buming Raka sehingga kemudian dia harus dimaksulkan. Karena itu selain daripada agenda politik busuk yang mereka jalankan, apalagi. Nah inilah sebenarnya yang membuat kita heran sampai hari ini, kenapa masih saja ada orang-orang yang berpikiran picik seperti ini, padahal dia adalah orang yang memiliki latar belakang sebagai aktivis. Coba kita lanjut videonya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Merasa bagian terkecil. Bagaimana menjadi bagian yang terkecil? Sementara di podcast-podcast Abraham Samad ini memang memberikan ruang yang besar terhadap para pencoleng ijazah Pak Jokowi. Dan saya kira itu sekali lagi bisa di-tracking sahabat ya. Coba silakan buka channelnya Abraham Samad. Siapa-siapa yang diundang di situ ngedabrus bicara soal ijazah Pak Jokowi palsu. Seandainya berimbang, dalam artian bahwa selain manusia-manusia kuclu ini dia undang juga misalnya orang-orang yang membela Pak Jokowi bahwa ijazahnya tidak palsu, dia tidak masuk dalam kategori orang yang ikut memainkan narasi kebohongan ini. Nah, jadi dia mencoba bersilat lidah di sini sahabat. Coba kita lanjut ya. Bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan yang biasa, biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya akan dipenjara. Ya. Oke, ini di sini dia melakukan provokasi lagi. Jadi mencoba membangun semangat umat yang ada di depannya. Orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang picik di depannya ini semua. Untuk bagaimana supaya kalau 12 orang ini dipenjara nanti,
mereka semua berbondong-bondong untuk menggantikan yang 12 orang ini. Sungguh kegoblokan yang luar biasa. Memangnya mereka ini para pejuang? Setahu saya, dari seluruh proses narasi yang terjadi sampai hari ini, mereka semua ini tahu bahannya adalah pembual yang mencoba menutupi kebohongannya dengan dalil-dalil seolah-olah bahwa mereka akademisi, mereka adalah peneliti, mereka adalah praktisi hukum, mereka adalah aktivis. Padahal yang dia lakukan sesungguhnya adalah drama politik dalam rangka mendongkrak posisi Pak Jokowi sebagai politisi hebat yang pernah menjadi presiden 2 periode. Dan jangan berpikir bahwa rakyat tidak tahu itu semua. Jadi kalian ini dengan narasi-narasi recehan seperti ini tidak akan mampu menipu kita semua. Ini coba kita lanjut lagi, sahabat. Kita yang harus maju. Mari, saya akan dipenjara. Bebas. Ya silahkan kamu dipenjara, karena memang pada akhirnya pasti kamu akan dipenjara itu, karena jelas-jelas kamu ikut menyebarkan fitnah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Apatah lagi dibalik pemaksulan Gibran, saya kira jelas bahwa kamu juga menjadi bagian di situ. Dan kita tahu bahwa yang namanya pemaksulan yang dipaksakan tidak sesuai dengan konstitusi itu juga bagian daripada tindakan makar. Hanya saja karena kita ini negara demokrasi, selalu menghargai hak-hak kebebasan orang berpendapat, kalian masih bebas-bebas saja. Coba kalian di Amerika, kalian sudah dikandangkan semua ini. Negara yang paling demokratis pun kalau ada warganya yang begitu sangat barbar, melakukan caci maki, menghina-hina pemimpinnya, maka pasti dia juga akan diselesaikan. Nah ini kita lanjut lagi. Kita yang harus maju. Mari, saya akan dipenjara. Bebaskan 11 orang ini. Udah ya? Bodoh. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ya untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor. Coba bayangkan narasi yang dibangun oleh Abraham Samad ini, menuding polisi seolah-olah hanya melakukan teror terhadap posisi mereka sebagai orang yang terlapor. Jadi mereka merasa hanya ditakut-takuti. Artinya yang Abraham Samad mau sampaikan di sini bahwa polisi ini hanya menjadi alat bagi Pak Jokowi, karena jelas-jelas yang melapor adalah Pak Jokowi. Sehingga mereka dalam posisi sebagai terlapor hari ini yang sebentar lagi menjadi tersangka, giringannya adalah bahwa polisi tidak profesional, polisi tidak independen. Dan memang faktanya begitu, karena kita juga tahu semua bahwa Egy Sujana meninggalkan Indonesia hari ini, akhir-akhir ini, ada di London sekarang dalam rangka melaporkan kasus ini ke Amnesty International. Tetapi saya juga yakin kasus sampah seperti ini mana mau dipeduli oleh Amnesty International. Jadi mereka semua ini memang paling pintar dan gemar menabur narasi-narasi kebohongan di publik. Yang kita sayangkan sesungguhnya karena banyak manusia-manusia dungu juga yang mau menjadi pengikutnya. Itu yang sangat kita sayangkan. Karena itulah posisi kita hari ini membangun narasi-narasi pembanding, setidaknya mampu membangun kesadaran bagi mereka yang selama ini otaknya tercemari oleh pikiran-pikiran kotor para pencoleng-pencoleng ijazah Pak Jokowi ini. Kita lanjut lagi, sahabat. Ya, untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang, ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah
Nah, di sini Abraham Samad kembali memainkan narasi seolah-olah dia sangat siap menghadapi ini semua. Padahal kalau kita melihat videonya beberapa saat yang lalu yang juga viral, bagaimana dia membuat satu pernyataan, bahkan mengeluarkan satu peribahasa Makassar, Sirih Napaceh. Artinya, dalam posisi sebenarnya orang bicara Sirih Napaceh, itu tidak dalam posisi orang yang membuat masalah, lalu seolah-olah dia mau menjadi jantan. Justru, kalau Sirih Napaceh, dalam konteks Makassar sebenarnya, kalau Anda memang melakukan kesalahan, tanya batin Anda harus mengakui itu. Anda jangan menuduh-nuduh bahwa polisi melakukan teror kepada mereka. Yang 12 orang ini termasuk ke diri Abraham Samad, kalau memang Sirih Napaceh itu berlaku di dalam prinsip Anda. Saya akui bahwa Sirih Napaceh itu adalah salah satu prinsip orang Makassar. Bahwa dia akan senantiasa bertanggung jawab dengan seluruh tindakan-tindakan yang dia lakukan. Bukan bertahan pada kebodohan, bukan bertahan pada narasi-narasi kebohongan. Itu saya kira sangat salah Pak Abraham Samad ya. Ini kita lanjut lagi, ini bagaimana mendengar Abraham Samad mengibuli orang-orang yang dungu yang ada di depannya. Yang pertama. Kedua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya, ini adalah bagian dari bentuk ini membungkam. Ya. Nah, ini sudah muncul kan bagaimana ketakutan itu dibaluri dengan bahasa-bahasa seolah-olah kekuasaan hari ini membungkam para aktivis yang mau berbicara. Nah, inilah yang saya maksudkan, bahwa di sisi lain mereka ini berupaya keras memperlihatkan kesungguhannya, ketegasannya, ketegarannya di dalam berjuang. Tetapi di sisi lain mereka melempar narasi yang menyudutkan pemerintah kita, sehingga kalau pada akhirnya nanti betul-betul dia menjadi tersangka, maka terkonfirmasilah apa yang pernah dia sampaikan sebelumnya, bahwa dia dibungkam. Padahal sebenarnya yang mau dibungkam itu adalah narasi-narasi penyesatanmu, karena itu merusak generasi bangsa. Bayangkan kalau sekelas rakyat Indonesia ini tidak lagi menghargai para tokoh-tokoh yang ada, tidak lagi menghargai para pemimpin-pemimpin yang ada, mau jadi apa bangsa kita ke depan? Sementara kita ini adalah negara yang memiliki dasar negara Pancasila, di mana di dalamnya saya kira sangat jelas bahwa salah satunya itu satu sama lain harus saling menghormati dalam bingkai NKRI. Nah, ini yang kalian coba labrak. Tetapi memang kalau kita menyaksikan secara utuh ya, dengan melihat orang-orang ini secara dalam, rata-rata memang mereka ini adalah orang-orang yang memiliki paham Islam kanan ya. Islam garis keras lah bahasa kasarnya. Yang memang secara tidak langsung dia mau membantai yang namanya demokrasi. Jadi seolah-olah kebenaran itu hanya menjadi miliknya. Lagi-lagi pada masa lalu mereka ini adalah orang-orang yang dikategorikan masuk dalam paham Khawarij yang selalu melawan pemimpinnya. Kita lanjut. Dari bentuk ini membungkam ya daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Ya. Karena saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu mau diteror. Nah, jadi di sini Abraham Samad merasa hebat sekali ya, mungkin karena pernah menjadi ketua KPK ya. Jadi mencoba menyemangati para YouTuber kucluk yang hari ini juga menjadi tersangka. Dan pasti YouTuber ini pasti bangga juga itu. Sekalipun kalau malam di rumahnya dia tidur, dia baring-baring sudah tidak bisa lagi tidur itu sahabat.
Kenapa? Karena saya yakin mereka sudah membayangkan 6 tahun di penjara. Entah bagaimana nasib anak dan istrinya ke depan kalau itu terjadi. Kalau mereka lagi rame-rame begini, wah pasti memperlihatkan kehebatan semua, seolah-olah paling tegar, seolah-olah paling berjuang. Tidak ada lah ketakutannya. Tapi paling kalau pulang tidur-tidur di rumahnya itu matanya tidak bisa terpejam. Karena membayangkan bagaimana dia tidur nanti tidak beralaskan tikar. Jadi tidak beralaskan tikar, apalagi kasur. Itu kalau di penjara orang. Nah, ini kita lanjut. Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi ya melakukan investigasi, melakukan konten lewat channel YouTube Anda. Itu yang tidak boleh terjadi karena memang apa yang diinginkan adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih? Dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Tidak usah, anggap biasa, anggap ini tiada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Oke sahabat ya, kita sudah mendengar ya bagaimana Abraham Samad ini mengibuli orang-orang yang ada di sana, terutama para YouTuber. Dan situasi ini saya kira memberikan penegasan bahwa memang orang-orang ini semua sudah pada ketakutan, dan apa yang dia lakukan dengan membangun panggung-panggung seperti ini, bicara terus, itu hanya mencoba sebenarnya mengambil jurus bertahan dan melempar isu narasi mengalihkan perhatian rakyat Indonesia. Tetapi saya punya keyakinan proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya, apalagi tadi Pak Jokowi juga sudah diperiksa, bahkan sudah membawa ijazah aslinya di depan penyidik di Polresta Semarang. Dan ini satu tanda bahwa ke depan ini prosesnya akan berjalan seperti kilat. Jadi ya paling lambat 1-2 minggu ke depan, 1 minggu lah ke depan ini, mereka semua ini sudah pakai baju oranye sahabat. Intinya kalau saya, apapun narasi yang mereka lontarkan semua, kita harus meluruskan sehingga ada pembanding yang sampai pada netizen. Jangan sampai sekali lagi mereka yang menabur kebohongan ini lalu kemudian dinilai sebagai bentuk kebenaran bagi masyarakat karena mereka yang mendominasi media. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.